A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafidh. Shadaqallahul azim. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 103 dan ayat 104. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami bersama-sama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayat 103. Allah menjelaskan hakikat dan keagungan dirinya sebagai penegasan dari sifat-sifatnya yang telah dijelaskan pada ayat yang baru lalu, yaitu bahwa Allah di atas segala-galanya, zatnya yang agung itu tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, karena indera manusia itu memang diciptakan dalam susunan yang tidak siap untuk melihat zatnya. Sebabnya tidak lain karena manusia itu diciptakan dari materi, dan indranya hanya menangkap materi-materi belaka dengan perantaraan materi pula. Sedangkan Allah bukanlah materi, maka wajarlah apabila dia tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Yang dimaksud dengan Allah tidak dapat dijangkau dengan indera manusia ialah selama manusia masih hidup di dunia. Sedangkan pada hari kiamat orang-orang beriman akan datang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalau tidak akan kesulitan atau ragu ketika melihatnya. Jika kalian mampu untuk tidak ketinggalan sholat sebelum terbit fajar dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Riwayat Imam Bukhari dari Jarir, Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Surat Qiyamah ayat 22 sampai 23. Kemungkinan melihat Tuhan di hari kiamat khusus bagi orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang kafir kemungkinan melihat Allah tertutup bagi mereka. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah menegaskan bahwa Dia dapat melihat segala sesuatu yang dapat dilihat, dan basirah penglihatannya dapat menembus seluruh yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, baik bentuk maupun hakikatnya. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa zat-Nya maha halus, tidak mungkin dijangkau oleh indera manusia, apalagi hakikatnya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, betapapun halusnya, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayat 104, Allah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya tanda-tanda bukti kebenaran dan dalil-dalil yang kuat telah datang kepada mereka darinya. Tanda-tanda bukti kebenaran dan dalil-dalil yang kuat itu dapat diketahui oleh mereka baik berupa tanda-tanda kekuasaan Allah di jagat raya maupun petunjuk Allah yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, berupa wahyu. Kedua bukti itu dapat memperkuat keyakinan mereka tentang adanya Allah. Sesudah itu Allah menandaskan bahwa barang siapa yang dapat melihat kebenaran dengan jalan memperhatikan kedua bukti itu dan meyakini adanya Allah serta melakukan amal yang baik, maka manfaat dari semuanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mau melihat kebenaran dan berpura-pura tidak mengerti, maka akibat buruk dari sikapnya ia akan menimpa dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Surat Fussilat ayat 46. Dan juga perhatikan di surat Al-Isra ayat 7. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sekali-kali bukanlah pemelihara mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sekali-kali tidak ditugaskan mengawasi amal-amal mereka dan tidak dapat membuat mereka menjadi mukmin. Dia hanyalah seorang utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Sebenarnya yang mengawasi amal mereka ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai pengawasan yang tak terbatas terhadap semua amal mereka, baik yang mereka lakukan secara terang-terangan ataupun yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua amal itu akan diberi balasan yang setimpal. Jadi kalau kita beramal, kita bersedekah, itu ada istilahnya, ada yang diam-diam dan ada yang terang-terangan. Jadi kalau lambangnya malam itu adalah gelap, itu tersembunyi, sedangkan kalau siang, kalau pagi itu adalah terang-terangan. Bagi orang yang beriman, sembunyi aman, terang-terangan juga aman. Namun bagi orang-orang munafik, sembunyi jelek, terang-terangan juga jelek. Karena mereka dikarenakan hatinya yang mati, yang menyebabkan seluruh perkataannya menjadi bohong, yang suka mengingkari janji dan suka berkhianat apabila diberi amanat, itulah yang menyebabkan derajat yang tinggi menjadi rendah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan iman dan takwa kita naik, maka ikutilah Nabi dan Rasul. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, para Nabi dan Rasul tetap beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita mengikuti langkah-langkah setan, maka iman kita bukannya naik, tapi malah turun melulu, sehingga bisa-bisa iman kita hilang, yang akhirnya kita menjadi teman-teman karib setan, di mana bahayanya adalah ia mengatakan bahwa perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang baik dan indah-indah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk mendidik diri kita, keluarga besar kita dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman,
Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para pecinta lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, para santri-santriwannya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan seluruh para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami dan bapak ibu wali murid yang telah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan semua para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.